Apa itu dia? Dia cukup cantik. Dia bisa mendapatkan harga mahar yang bagus. Ibu, siapa mereka? Apa yang kamu bicarakan? Xiaoyun, lihat, kamu tidak diterima di universitas, dan kamu tidak bisa hanya jati benalu di rumah. Ibumu menemukan keluarga yang baik untukmu. Jika kamu menikah dengan mereka, kamu bisa tinggalkan uang mahar untuk adikmu. Tidak, ibu, aku tidak mau menikah. Ibu, aku akan pergi bekerja. Aku akan mencari uang. Baiklah, ibu, aku belum mau menikah. Aku mohon, dasar gadis keras kepala. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dengan bekerja? Kamu mengutuk ayahmu sampai mati, meninggalkan adikmu dan aku tanpa harapan. Kamu hanya beban yang merugikan. Lebih baik menukarmu dengan sejumlah uang mahar. Uang mahar sudah diberikan. Kamu bisa membawa orangnya pergi hari ini. Ibu. Tapi aku putrimu. Jangan mendekatiku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu memang cantik jelita. Biarkan kakak melihatmu baik-baik. Jangan mendekatiku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu. Ibu, selamatkan aku. Ibu. Ibu. Kakak. Dasar bocah celaka. Kembali ke sini. Cepat, kejar dia. Kejar, cepat, kejar. Tahun kemudian. Kak Yeon. Kak Yeon. Kak Yeon. Dengan grup Sisi, waktu diskusi kerja sama kita sudah dekat. Lee Guofeng. Ayo pergi. Baiklah. Ayo pergi. Guofeng. Kamu bawa ini, dan antarkan dulu ke ibuku di desa. Kak Yeon, uang yang kau beri ibumu bertahun-tahun cukup banyak. Kau bahkan tidak menyisakan untuk dirimu sendiri. Baiklah. Bagaimanapun, dia ibuku. Oh iya. Sekalian, bawa daging babi yang baru, disembelih ini, ke keluarga Paman Hei. Baiklah, mengerti. Ayo pergi. Selamat pagi, Kakak Kari. Hari ini, ada pemasok proyek kerjasama yang membutuhkan perhatianmu. Sekretaris Chan, apakah aku harus melakukan semuanya? Untuk apa aku membutuhkanmu kalau begitu? Aku mengerti. Kakak Kari. Semua barang ada di sini. Silakan bawa untuk diperiksa. Untuk apa para penjaga keamanan? Bagaimana bisa sembarang orang berdiri di pintu masuk grup, cari seseorang untuk mengusirnya? Mengerti? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa ini tempat yang bisa kamu datangi begitu saja? Bau apa itu? Pergi sana cepat. Kakak, tolong maafkan aku. Saya dari peternakan. Di sini untuk membahas kerjasama. Barang-barang sudah dibawa untuk diperiksa. Meskipun begitu, itu tidak diizinkan. Penanggung jawab baru saja memberikan instruksi. Kamu tidak bisa masuk. Mari kita tunggu sampai barangnya diperiksa, baru kita bicara. Kakak, siapa penanggung jawabnya? Tolong beritahu aku. Kamu cukup banyak akal. Dia lulus dari Universitas Kinbei. Ketua kelompok ini adalah tunangannya. Itu cukup mengesankan. Kalau begitu, terima kasih, Kakak. Baiklah, tidak masalah. Sepertinya, hanya dengan terlebih dahulu mendapatkan cara ini, kerja sama peternakan bisa lebih stabil. Yuan Chuan, kamu kembali. Aku mencarimu. Permisi, apakah kamu buta? Maaf, aku... Miao Miao. Miao Miao. Apa yang kamu lakukan di sini? Miao Miao, kamu tidak pernah menulis surat kepadaku selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bagaimana kabarmu selama ini? Tentu saja aku baik-baik saja. Bagaimanapun, aku adalah seseorang yang kuliah. Benar. Kamu kuliah. Kamu pasti lebih baik dariku. Ngomong-ngomong, di desa nenek kami, aku membuka peternakan baru. Jika kamu ingin makan daging babi segar, datang saja menemuiku kapan saja. Jadi kamu yang membahas kerja sama hari ini. Pemasoknya, bagaimana kamu tahu? Aku bekerja di sini. Aku mendengarnya dari orang lain. Kamu karyawan di sini? Lalu, apakah kamu kenal Cherry? Kudengar dia lulus dari Universitas Kinbei, dan dia juga seorang yang kembali dari luar negeri. Dia orang yang cukup mengesankan.
Miao Miao, apakah kamu masih ingat? Dulu, aku juga sangat ingin masuk Universitas Qingbei. Sayang sekali, aku hanya seorang karyawan kecil. Aku tidak kenal Keri. Ya, aku terlalu tidak sabar. Apakah kamu ada urusan nanti? Aku akan mentraktirmu makan. Aku masih bekerja. Tidak apa-apa, aku akan menunggu di sini sampai kamu pulang kerja. Dan sekalian, aku akan melihat apakah aku bisa bertemu dengan Cari itu. Bagaimana kalau begini? Mari kita saling menambahkan di UINCHT. Kita bisa saling menghubungi nanti. Baiklah, tolong cepat kembali bekerja. Tidak enak dilihat jika orang lain melihat kita. Batalkan kerjasama dengan pertanian desa Nanhe. Dan usir wanita di pintu itu. Jangan biarkan dia muncul di hadapanku lagi. Tapi pemeriksaan tidak menunjukkan masalah. Membatalkan kerjasama secara sepihak akan mengharuskan perusahaan membayar kompensasi. Dasar bodoh, tidak ada masalah. Tidak bisakah kamu membuat beberapa masalah saja? Sekretaris Chen. Kerjasama dibatalkan. Ambil barang-barangmu dan pergi. Tunggu sebentar. Bukankah kita sudah sepakat tentang ini sebelumnya? Setelah kiriman barang ini diperiksa, kita bisa menandatangani kontrak. Mengapa kamu tiba-tiba membatalkan kerjasama? Babi-babimu gagal dalam pemeriksaan. Perusahaan kami berhak membatalkan kerjasama. Bagaimana mungkin? Babi-babi, saya sudah divaksinasi semua. Tidak mungkin mereka gagal dalam pemeriksaan. Babi-babi saya. Sebelum babi-babi saya dikirim, mereka semua baik-baik saja. Bagaimana mereka semua mati sekarang? Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencurigai bahwa kami membunuh babi-babimu? Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah, ini terjadi begitu tiba-tiba. Apa kamu pikir ini peternakan babimu? Bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Aku pikir, babi-babimu terkena demam babi, dan kamu mencoba membawanya ke sini untuk memeras uang. Cepat, usir dia dari sini. Lepaskan saya, lepaskan saya, lepaskan saya. Hak apa yang kamu miliki untuk mengusir saya? Aku mencoba berbicara denganmu secara masuk akal, tapi kamu malah tidak masuk akal. Kalau begitu jangan salahkan aku. Hancurkan mobilnya. Tidak, jangan dihancurkan. Ini satu-satunya kendaraan yang dimiliki peternakan kami. Jika kau hancurkan, kami tak bisa kirim barang. Jangan dihancurkan. Tidak, jangan, saya mohon. Jangan sentuh. Kita tidak bekerja sama lagi. Keluar. Saya tidak bekerja sama lagi. Saya mohon. Keluar. Kerjasamanya hancur. Mobilnya juga hancur. Qi Xiaoyun, aku tidak percaya kamu berani datang lagi. Berhenti. Ketua Gu, ada apa Anda kemari? Oh tidak. Bagaimana bisa aku lupa Yuan Chuan akan datang? Beginikah caramu memperlakukan mitra bisnismu? Ketua Gu, Anda salah paham. Ini barang-barang mereka yang gagal inspeksi dan mereka tidak masuk akal, membuat keributan. Ketika babi-babi saya dibawa ke sini, mereka masih baik-baik saja. Sekarang babi-babi itu sakit, dan kamu masih menghancurkan mobil saya. Tidak bisakah saya menuntut penjelasan? Aku kepala grup ini. Menghancurkan mobilmu adalah kesalahan kami. Kami akan menanggung biaya perbaikan. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika itu tanggung jawab kami, aku akan datang sendiri ke tempatmu untuk meminta maaf. Gue Yuan Chuan. Gue Yuan Chuan. Qi Xiaoyun, tunggu saja. Jangan melawan, jangan melawan. Qi Xiaoyun. Aku mohon, jangan dihancurkan. He Dasuan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Qi Xiaoyong. Hari ini adalah batas waktu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan 150.000, kami akan kirim kau ke penjara beberapa tahun. 150.000.
Semua 150.000 digadaikan oleh Xiaoyong. Xiaoyong tidak bisa masuk penjara. Jika dia masuk penjara, bagaimana dia akan mendapatkan istri? Kakak, bukankah kamu punya peternakan? Aku mohon, tolong bantu aku saudaramu. Dengan apa dia harus membayar? Babi yang dia pelihara terkena demam babi. Peternakan itu akan bangkrut. Kamu masih mengandalkannya? Junhua. Jangan salahkan aku juga. Hanya benar untuk membayar utang. Aku tahu situasi keluargamu. Jika uang ini tidak dibayar kembali, itu juga tidak apa-apa. Kepala desa, apa yang Anda butuhkan keluarga kami lakukan? Tolong katakan. Kamu juga tahu, keponakan kita Dasuan masih belum punya istri. Jika Xiao Yunnu bersedia. Bersedia, kami bersedia. Mulai sekarang, gadis ini akan menjadi menantu keluarga He Anda. Ya. Biarkan Ke Xiaoyun menikah dengannya. Maka 150.000 itu akan dianggap sebagai mahar keluarga kami. Ki Xiaoyong, saya kakakmu. Kalian semua mengatakan ini, Kak. Ke Xiaoyun, jangan khawatir. Selama kamu mengikutiku, aku jamin kamu. Kamu ingin saya menikahimu, mimpi saja. Gadis sialan itu, kamu berani memukulku, Dasuan? Gadis sialan itu, jika tak menikah, dengan apa keluarga bayar balik? Kaulah yang membawa sial sampai ayahmu meninggal. Ini yang pantas kamu dapatkan. Kamu harus menikah dengannya, ibu. Orang macam apa He Dasuang itu? Semua orang di desa tahu. 3 istri sebelumnya, semuanya disiksa sampai mati olehnya. Apakah kamu ingin saya menjadi yang keempat? Jika mau salahkan nasibmu sendiri. Tidak, lepaskan saya. Menikahlah dengannya dengan patuh. Aku bahkan belum punya istri. Istri yang paman temukan benar-benar segar dan cantik. Harum sekali. Kamu sekarang menantu dari keluarga Hituaku. Aku akan memberitahumu aturan keluarga Hitu. The film was translated and narrated by M Media. Wanita sialan. Halo, Miao Miao. Saya ditipu untuk kembali ke desa Nanhe. Kakakmu memaksa saya untuk menikah dengannya. Miao Miao, sekarang hanya kamu yang bisa membantu saya. Pria ini telah membunuh ketiga iparku. Sekarang dia juga mengincarmu. Jangan takut. Di mana kamu? Aku datang mencarimu sekarang. Saya di sebelah timur desa, bersembunyi di dekat tumpukan jerami. Baiklah, jangan bergerak. Aku akan segera sampai. Baiklah, saya akan menunggumu. He Dasuan. Miao Miao. Kakiku. Kakiku. Kamu wanita sialan. Jika kamu lari lagi, aku akan memukulmu. Hari-hari di depan masih panjang.
Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari genggamanku lagi. Qi Xiaoyun, kamu akan tinggal di jurang gunung ini seumur hidupmu. Mati miskin. Mati karena usia tua. Halo, ketua gue. Jalan ini tidak bisa diakses dengan mobil. Jadi kamu harus keluar dan berjalan. Silakan lewat sini. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Selamat. 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 Selamat menikah. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Dasar bocah, masih berani membantah, kakimu patah? Tapi kamu masih tidak tahu diri. Baiklah, Chunhua. Ini pertama kalinya anak itu, jadi wajar jika takut. Setelah dia menikah dan menjadi dewasa, dia akan mengerti. Cepat lakukan upacara pernikahan. Setelah malam pernikahan, punya 2 anak. Maka dia tidak akan bisa lari. Paman benar. Tidak, tidak, saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah. Dasar bocah, pada saat genting ini, tidakkah kamu akan menerima nasibmu? Kakak, menikahlah dengannya dengan patuh. Kalau kamu tidak menikah, bagaimana aku bisa punya istri? Baiklah, baiklah. Waktu yang baik telah tiba. Waktunya upacara pernikahan. Miau miau. Miau miau. Mawang-mawang, selamatkan aku. Qi Xiaoyun, kali ini aku melihatmu. Bagaimana kamu akan lari dan membuat masalah lagi? Ketua Gu tampaknya sangat tertarik pada desa Nanhei. Tunanganku berasal dari desa ini. 10 tahun yang lalu, kami sering berkorespondensi. Aku belum pernah ke sini, jadi aku sangat penasaran dengan tempat dia tinggal. 10 tahun yang lalu aku mengantarkan surat-suratmu. Aku dulu tukang pos di sini. Ayo, kakak. Mawang-mawang, selamatkan aku. Masih berani minta tolong? Apa kau sudah lupa? Bagaimana kakimu patah? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Qi Xiaoyun, apa yang kau lakukan? Letakkan guntingnya. Yuan Chuan, kamu bilang kepada saya bahwa nasib ada di tangan sendiri. Tapi di hutan yang kusut ini, di mana ada jalan bagi sehelai rumput kecil untuk bertahan hidup, Anak siapa ini? Pernikahan yang baik-baik saja jadi seperti ini. Qi Xiaoyun dari keluarga Qi. Pernikahan yang baik-baik saja harus dihancurkan seperti ini. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Qi Xiaoyun. Kenapa nama itu terdengar begitu akrab? Itu dia. Pemilik peternakan budidaya yang mobilnya dihancurkan. dasar bocah. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu gila? Gadis ini gagal ujian masuk perguruan tinggi waktu itu. Bahkan bawa kemalangan bagi ayahnya, sebabkan kematian. Dia gila, benar-benar gila. Nah, paman tahu bahwa kau dulu tidak masuk universitas. Pukulan bagi semangatmu. Itu tidak kecil. Bertahun-tahun telah berlalu. Kau seharusnya sudah melepaskannya sekarang. Saya tidak gila. Saya sangat sadar. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan apakah saya masuk universitas atau tidak. Saya tidak mau menikah. Tidak ada di antara kalian yang bisa memaksa saya. Nah, kau tidak muda lagi. Sudah bagus kau bisa menikah dengan keluarga Hei. Ini adalah takdir. Kau harus menerimanya. Saya membenci. Nasib sial macam apa itu? Saya menolak untuk menerimanya. Takdir saya ada di tangan saya sendiri. Apa yang kamu katakan tidak berarti. The film was Xiaoyun. translated and narrated by Jangan pernah Media. menyerah kapanpun.
takdir kita selalu ada di tangan kita sendiri. Kata-kata ini Tunggu sebentar. Namamu Ke Xiaoyuan. Kenapa kau tidak masuk? Aku yang mengantarkan surat penerimaan itu. Saya tidak menerimanya. Teman sekelasmu mengambilnya untukmu. Dia bilang dia pasti akan memberikannya padamu. Siapa? Apakah kamu tahu namanya? Siapa yang mengambilnya? Sepertinya, namanya adalah Liao. Miao Miao. Ya, Miao Miao. Miao Miao. Jeti apa kalau kamu tahu siapa itu? Kamu, seorang gadis, pergi ke sekolah. Apa gunanya? Bisakah burung pegar berubah menjadi burung phoenix? Sayangnya, kamu tidak memiliki nasib itu. Cepat lakukan upacara pernikahan. Tidak, saya tidak akan tunduk. Masalah surat penerimaan. Jika saya tidak menyelidikinya secara menyeluruh, saya tidak akan tenang bahkan jika saya mati. Dasar gadis sialan, kamu menentang takdir. Wanita tua ini akan memukulmu hari ini. Jangan mendekat, ibu. Itu bukan hanya sekadar surat penerimaan. Itulah hidup yang seharusnya menjadi milikku. Ibu, kenapa ibu tidak mengerti? Jika bukan karena surat penerimaan itu, ayahku tidak akan jatuh mati saat cari uang agar aku bisa ujian lagi. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Ini bukan tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Kemanapun kau mau. Kalian semua sudah menerima mas kawin. Lupakan tentang surat penerimaan itu. Bahkan jika kau mati di sini, kau tetap harus melakukan upacara pernikahan untukku dulu. Hai Dajuang, aku akan mengembalikan uangmu. Tapi jika kau ingin aku menikahimu, kau bisa lupakan ide itu. Itu bukan urusanmu. Ada apa di sini? Sepertinya pengantin wanita membatalkan pernikahan. Lepaskan aku tidak mau. Kalian semua, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak mau. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kenapa dia di sini? Tidak. Gu Yuan Chuan tidak boleh tahu kebenarannya. Yuan Chuan, kenapa kamu di sini? Aku tidak akan menikah. Waktunya untuk membungkuk pernikahan. Bungkuk pertama kepada langit dan bumi. Bungkuk kedua. Berhenti, berhenti. Kakak Kyo, kamu baik-baik saja? Ini semua salah kami. Kami datang terlambat. Apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau datang ke rumahku dan membuat masalah. Apa kau ingin mati? Kamu? Dan kamu pikir kamu bisa menikahi kakak Kyun kami? Kamu harus berkaca pada dirimu sendiri. Paman, cepat cari beberapa orang. Ikat orang-orang itu. Xiaoyun, kau adalah salah satu dari kami, dari desa Nane. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Apakah aku akan menyakitimu? Masalah keluarga bukan untuk dicampuri orang luar. Biarkan mereka pergi. Gadis sialan, cepat kemari. Xiaoyun, untuk pernikahanmu ini, kepala desa sudah sibuk luar dalam begitu lama. Tidak masalah jika kamu tidak berterima kasih, tapi bagaimana kamu bisa membalas kebaikan dengan permusuhan ketika ayahmu meninggal? Kepala desa yang membayar uangnya untuk mengatur pemakaman ayahmu. Bagaimana bisa kamu, gadis, melupakan semua itu? Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku jujur, itu masalah yang berbeda. Xiaoyun, kau lebih memilih percaya orang luar daripada paman Hemu? Paman He, aku selalu sangat menghormatimu. Tapi sekarang kau ingin mendorongku ke dalam lubang api. Aku benar-benar tidak bisa mempercayaimu lagi. Baiklah, baiklah, Dashua. Desa Nane kita tidak mungkin bisa diintimidasi oleh beberapa orang luar. Usir mereka. Dengan kami berdua di sini hari ini,
Tidak ada yang berani memaksa kakak Yun kami. Kakak Yon, ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Berkat pengaturan Ketua Gul, aku harus bertemu Cari hari ini. Dan menjelaskan semuanya. Minggir. Aku mencari putriku sendiri. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikanku? Ibu. Xiaoyong, kenapa ibu di sini? Ayo, pulang bersamaku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Gadis sialan. Kamu menghasilkan uang, tapi kamu tidak peduli apakah adikmu dan aku hidup atau mati. Dan sekarang kamu malah berkeliaran, menggoda tunangan orang lain. Apa kamu tidak punya malu? Ibu, omong kosong apa yang ibu bicarakan? Kakak, berhenti berpura-pura. Foto-foto ini, semuanya ditemukan di kamarmu. Semuanya, lihat. Lihat siapa ini. Ki Xiaoyun, Ketua Gul mengasihanimu. Itulah mengapa dia bekerja sama denganmu. Tapi siapa sangka, kau malah menjadi simpanan. Punya kakak sepertimu. Aku sudah 8 kali mengalami nasib buruk. Ya ampun, bukankah itu Ketua Gul? Aku awalnya berpikir, dia adalah mitra bisnis yang sah. Tapi ternyata dia di sini untuk menggoda Ketua Gul. Betapa tidak tahu malu. Tidak heran, Sekretaris Yan ingin memberinya pelajaran. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Tidak, orang di foto-foto ini bukan saya. Saya tidak pernah memakai pakaian ini. Ayahmu meninggal muda, dan aku membesarkan kalian berdua sendirian. Semua mak comblang mencoba menjodohkanmu, tapi kamu menolak. Jadi ternyata kamu berencana untuk menggoda pria, ingin menjadi simpanan. Dasar wanita tak tahu malu. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Lihat saja. Berhenti. Ada apa ini? Ketua Gu, wanita ini tidak tulus dalam bekerja sama. Tolong lihat ini. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk naik jabatan. Ketua Gu, foto-foto ini palsu. Orang di foto-foto ini sama sekali bukan saya. Masih mencoba berdebat. Ketua Gu, tidak hanya itu, dia juga membawa orang untuk membuat masalah di perusahaan. Siapa yang membuat masalah? Aku di sini untuk mendisiplinkan putriku sendiri. Jika dia tidak pulang bersamaku hari ini, aku tidak akan pergi. Tepat sekali. Lihat baik-baik. Lihatlah orang macam atau yang kau ajak kerjasama. Karakter macam apa dia? Apakah foto-foto ini asli atau palsu? Saya rasa Anda lebih tahu daripada saya. Singkirkan dua pembuat onar ini. Dari sini. Gadis sialan. Dasar tak tahu malu. Ketika kamu kembali, tunggu saja sampai aku mengulitimu hidup-hidup. Ketua Gu, tolong biarkan saya menjelaskan. Nona Ki. Saya tahu masalah ini. Mungkin bukan salah Anda. Namun, dengan keadaan yang sudah sampai sejauh ini, kita hanya bisa menunda kerjasama kita. Saya minta maaf. Ketua Gul, tidak, kerjasama ini benar-benar sangat penting bagi saya. Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan lagi. Ini adalah undangan KTT Industri Makanan besok. Banyak perusahaan terkemuka akan hadir di sana. Anda bisa mencoba. Terima kasih, Ketua Gul. Ketua Gul, meskipun kami tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda kali ini, namun saya masih ingin bertemu Nona Cari. Saya harus menemuinya untuk menjelaskan dan mengklarifikasi semuanya. Baiklah, ikuti saya. Nona Kri, mungkin ada sesuatu yang mendesak hari ini. Kalau begitu saya akan kembali nanti untuk mencari Nona Cari dan menjelaskan. Saya akan pergi sekarang. Ketua Gul, mengenai masalah hari ini, saya minta maaf. Nona Ki, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saya percaya karakter Anda. Anda memang seperti yang teman saya gambarkan. Ketua Gul bisa bedakan mana benar dan salah. Temanmu mengenalku. Ya, namanya Miao Miao. Dia salah satu karyawan Anda. Baiklah, kalau begitu, Ketua Gul, saya akan pergi sekarang. Selamat tinggal, Ketua Gul. Hai Miao Miao. Apakah ada orang seperti itu di perusahaan kita? Aku belum pernah mendengarnya. Maafkan aku, Yuan Chuan. Seorang rekan tiba-tiba perlu bertemu denganku. Aku tidak sempat memberitahumu. Di mana Nona Ki? Dia baru saja pergi. Itu benar-benar disayangkan. Membuatnya datang jauh-jauh tanpa hasil. Tidak apa-apa.
Kalian akan bertemu lagi besok. Apa? Saya memberinya undangan KTT Industri besok. Saya sangat berharap padanya dan ingin memberinya kesempatan lagi. Itu benar-benar luar biasa. Ayo pergi. Halo, Xiaoyun. Bagaimana kalau kita makan malam bersama besok malam? Maaf, Miao Miao. Saya ada urusan besok malam. Bagaimana kalau besok sore saja? Aku benar-benar ingin mengobrol santai denganmu. Baiklah, kalau begitu, mari kita bertemu sedikit lebih awal besok. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Besok sore, aku akan meminta Qi Xiaoyun untuk menemuiku sendirian. Apakah kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini dengannya? Terserah padamu. Hei Dasuang, apa yang kamu lakukan di sini? Kau sangat sulit ditemukan. Aku akhirnya menangkapmu sendirian. Istri, kembalilah bersamaku dan mari kita jalani hidup yang baik. Siapa istrimu? Kamu bisa melupakannya seumur hidup ini. Bahwa saya akan setuju menikahimu. Ibumu sudah menerima mas kawin. Kita sudah membungkuk di awal. Kau bilang tidak, lalu tidak. Ibuku menerima mahar. Saya tidak pernah setuju menikahimu. Lepaskan. Setelah aku menyelesaikannya, kau tidak akan bisa lari meskipun kau mau. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Tolong saya, tolong saya. Jangan lari. Masuk mobil. Siapa orang yang mengejarmu barusan? Dia keponakan kepala desa kami. Mereka memaksa saya menikah dengannya. Saya tidak mau. Kamu sangat berani. Sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal. Ketua Gu, olah perjamuan sudah tercapai. Apakah kamu benar-benar berencana pergi seperti itu ke aula perjamuan? Ikutlah denganku. Ketua Gu, gaun ini, bukankah kamu akan memberikannya kepada Nona Kari? Pergi dan beritahu mereka. Beritahu Nona Cherry bahwa pidatonya akan ditunda. Ketua Gu, tidakkah kamu berpikir kamu terlalu berinvestasi pada Nona Qi? Benarkah? Mungkin. Dia selalu memberiku perasaan. Seperti kenalan lama. Para tamu terhormat. Rekan-rekan industri. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Kita berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama berpartisipasi dalam acara besar ini, KTT Makanan Yunchang. Jangan khawatir, Kak Keri yang dari peternakan itu masih belum muncul. Mereka pasti tidak akan bisa datang. Bahkan jika dia datang, lalu kenapa? Seorang gadis desa yang bahkan tidak kuliah hak apa yang dia miliki untuk membandingkan dirinya denganku? Tepat sekali. Kak Keri adalah yang paling menonjol. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua U dari Changpei Food Co. Ltd. ke atas panggung untuk berbicara. Halo semuanya, saya senang bisa menghadiri KTT Pangan ini. Kak Keri, tempat dudukmu ada di baris pertama. Bagaimana bisa kamu mengacaukan ini? Bagaimana bisa ada dua Qi Xiaoyun? Cepat cari seseorang untuk menggantikannya. Ya. Laporan saya sekarang sudah selesai. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan dari peternakan desa Nanhe ke panggung untuk berbicara. Apakah perwakilan dari peternakan desa Nanhe ada di sini? Qi Xiaoyun telah kehilangan kesempatan ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bangkit kembali sekarang. Kalau begitu, mari kita undang Baichuan Food. Saya di sini.
Terima kasih, Ketua Gul. Saya baik-baik saja. Halo, Kak Kri. Tunggu sebentar. Apa yang kamu pegang? Ini adalah desain gaun yang secara pribadi dibuat oleh Ketua Gu. Ini dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahunmu. Baiklah. Wanita sialan ini. Yuan Chuan sebenarnya memberikan gaun yang dia siapkan untukku kepadanya. Perwakilan perusahaan mana ini? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Sangat cantik. Perwakilan perusahaan apa? The film was Dia hanya translated seorang and peternak babi bau. narrated by M Media. Halo semuanya. Saya dari pertanian di sananya, perwakilan. Aku, Nonaki. KTT industri kita ini akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Oleh karena itu, silakan perkenalkan diri Anda dalam bahasa Inggris. Pembawa acara, jangan mempersulit dia. Nonaki ini bahkan tidak masuk universitas. Bagaimana mungkin dia tahu bahasa Inggris? Kalau menurutku, dia sebaiknya segera turun agar tidak membuang waktu semua orang. Nonaki, jika Anda merasa ini sulit, mungkin lebih baik untuk turun dan bersiap-siap dulu. Bersiap untuk apa? Seorang udik desa yang beternak babi. Bahkan belum pernah masuk kota. Dan Anda berharap dia bisa berbahasa Inggris? Cepat turun. Jangan mempermalukan diri sendiri. Nona. Atau mungkin. Tunggu sebentar. Izinkan saya memperkenalkan. Kepada Anda pertanian kami. Pertanian kami berkomitmen pada kualitas. Itu saja, terima kasih. Mitra ini cukup bagus. Fasih berbahasa Inggris lisan. Pengenalan produknya juga jelas. Jelas mereka mempersiapkan dengan cermat. Jika bukan karena KTT industri ini, kita tidak akan bertemu bakat seperti itu. Nanti, kita harus berbicara baik-baik dengannya. Wanita sialan. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup. Kau masih berani mengganggu Ketua Gu. Apakah kau pikir hanya karena Ketua Gu berkata baik padamu, dia akan menyukaimu? Wanita sialan sepertimu bahkan tidak bisa menarik perhatiannya. Istri ketua masa depan hanya akan menjadi Kak Kri kita. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir, kau berani mengutukku. Jangan lupa, saya peternak babi. Saya bisa mengangkat babi. Jadi saya bisa melempar Anda keluar. Selanjutnya, mari kita sambut Kepala Grup Sisi, Nona Kri, ke panggung untuk berbicara. Mari kita sambut Nona Kri. Akhirnya, kita bisa melihat betapa hebatnya Nona Kri ini sebenarnya. Halo, saya Kri. Dari Sisi Foods. Miao-miao itu cari. Bagaimana mungkin? Jangan kira hanya karena kau bisa bahasa Inggris. Kau hebat. Lihatlah Kak Kri kita. Anggun dan menawan. Dulu, dia masuk Universitas King B dengan peringkat 10 besar di seluruh provinsi. Beraninya udik sepertimu membandingkan diri dengan dia. Berhentilah melamun. Universitas King B. Aku diterima di universitas. Ayahku mengantarku ke sekolah. Miao-miao, kamu diterima. Ya, Xiaoyun. Aku diterima. Lihatlah Kak Kri kita. Dulu, dia masuk Universitas King B dengan peringkat 10 besar di seluruh provinsi. Saya ingat Ketua Gu berkata, tunangannya bermarga sama denganku. Bagaimana mungkin miao-miao? Tidak mungkin miao-miao. Apa yang kau lakukan? Mencoba merusak acara Kak Kri? Apa kau bosan hidup? Akan ku beritahu, kau dan Kak Kri berbeda jauh seperti langit dan bumi. Jangan berpikir bahwa dengan memainkan beberapa trik, kau bisa menggantikan posisi Kak Kri. Kamu diterima. Ya, Xiaoyun.
Aku diterima, jangan terlalu sedih. Kamu bisa mengulang 1 tahun. Kamu pasti akan diterima. Sebaiknya kau tahu tempatmu. Diam-diam keluar dari sini. Jangan mempermalukan diri sendiri. Sekretaris Chen, tanda nama Nona Keri sudah siap. Nama Tionghoa Nona Cherry. Apa itu? Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas pidato Nona Keri. Semua yang hadir, apakah ada orang lain yang ingin bertanya? Baiklah, kalau begitu, silakan. Tunggu sebentar, saya punya pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada orang di atas panggung Nona Qi Xiaoyun. Qi Xiaoyun? Siapa Qi Xiaoyun? Sepertinya itu nama Tionghoa Nona Keri. Jadi Cherry, itu kamu? Qi Xiaoyun juga kamu? Ya, tentu saja itu aku. Nona, pidato Anda barusan sangat brilian. Aku kebetulan punya detail soal kerjasama yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Xiaoyun, dengarkan aku. Apalagi yang ingin kamu katakan? Hai Miao Miao, saya selalu menganggapmu satu-satunya teman baik saya. Kamu tahu betapa pentingnya surat penerimaan itu bagi saya. Namun kamu tetap mencurinya. Aku tahu kamu sangat marah sekarang. Tapi aku tidak punya pilihan. Itu ayahku. Dia bilang jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan pernah meninggalkan desa Nanhe. Bagaimana dengan saya? Apakah kamu pernah memikirkan saya? Xiaoyun, kamu lebih menonjol dariku sejak kecil. Semua orang menyukaimu. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku hanya terlalu iri padamu. Dan terlalu putus asa untuk meninggalkan pegunungan. Jetty, apakah itu sebabnya kamu mencuri surat penerimaan saya? Dan mencuri hidup saya? Bukan seperti itu. Xiaoyun, aku benar-benar terpaksa. Xiaoyun, kamu selalu unggul sejak kecil. Lihat, bahkan tanpa surat penerimaan. Bukankah kamu masih hidup dengan baik? Tapi aku berbeda. Aku sangat membutuhkan kesempatan ini. Hal-hal yang bukan milik saya tidak pernah memperjuangkannya. Tapi apa yang menjadi milik saya pasti akan mengambilnya kembali. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memberitahu semua orang bahwa saya adalah Qi Xiaoyun yang asli. Kamu mencuri hidup saya. Xiaoyun, kumohon. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Xiaoyun, kita tumbuh bersama. Apakah kamu benar-benar setegak itu? Lalu, ketika kamu mengambil surat penerimaan saya, apakah kamu memikirkan persahabatan kita sejak kecil? Xiaoyun, Qi Xiaoyun. Ketika ayahmu meninggal, keluarga kami membayar untuk memberikan pemakaman yang layak bagi ayahmu. Kamu bilang kamu akan membalas kami saat itu. Apakah kamu sudah melupakan semua itu? Xiaoyun, selama kamu berjanji padaku untuk tidak memberitahu, aku bisa membantumu dengan apapun. Dan untuk kerjasama pertanianmu, aku bisa membantumu berbicara dengan Yuan Chuan untuk menjadikanmu mitra tunggal pertanian itu. Kumohon, demi persahabatan kita di masa lalu. Setujui ini, ya. Persahabatan masa lalu. Persahabatan masa lalu yang kau maksud adalah mencuri surat penerimaanku, membunuh babi-babiku, dan menyewa orang untuk memukulku. Aku kira saat itu kakakmu memaksaku menikah dengannya. Dan kau sengaja tidak membantuku, kan? Tidak, bukan begitu. Awalnya, aku mendengar bahwa mereka punya rekan bisnis yang ingin merayu tunanganku. Jadi aku ingin membatalkan kolaborasi itu. Tapi mereka salah paham niatku dan bahkan melukaimu. Kemudian, ketika aku mendengarkan itu adalah kamu, aku menyuruh mereka berhenti. Xiaoyun, apakah kamu lupa? Dulu ketika kamu di perusahaan dan orang-orang menindasmu,
Aku adalah orang pertama yang bergegas ke rumah sakit untuk menemuimu. Kamu harus percaya padaku. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Tidak mudah untuk mencapai posisi kita sekarang. Xiaoyun, kamu harus membantuku. Baiklah. Aku bisa membantumu. Tapi mulai sekarang, kita bukan lagi teman. Kebaikan yang kutang pada keluargamu, aku anggap lunas hari ini. Adapun apa yang kuinginkan, aku akan mendapatkannya sendiri, tanpa bantuanmu. Aku masih bisa mengatasinya. Qi Xiaoyun, kau tunggu saja. Yuan Chuan sebenarnya ingin aku pergi dan meminta maaf kepada wanita itu. Atas dasar apa? Putriku, dengarkan ayahmu sebentar. Tugas terpentingmu saat ini adalah menikahi Gu Yuanchuan. Setelah kau menjadi istrinya, bukankah kau akan memiliki semua yang kau inginkan? Tapi Qi Xiaoyun sudah tahu tentang aku menggantikan tempatnya. Jika dia memberitahu siapapun, aku akan hancur total. Ayah, kau harus membantuku. Tidak mudah bagiku untuk sampai ke posisiku sekarang. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Qi Xiaoyun merusaknya. Sudahkah kau lupa bagaimana ayah Qi Xiaoyun meninggal? Jika dia tahu kebenarannya dan memberitahu Gu Yuanchuan, maka kita semua tamat. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Cari cara untuk menyingkirkan Qi Xiaoyun sepenuhnya. Tempat mengerikan macam apa ini? Baunya sangat busuk. Xiaoyun, kenapa kau di sini? Aku ingat pernah memberitahumu bahwa kita tidak akan berteman lagi. Aku tahu kamu masih marah padaku. Apa yang kulakukan salah, tapi bagaimanapun juga, kita sudah bertahun-tahun berteman. Aku tetap tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai teman. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku akan menikah dengan Gu Yuanchuan. Jika surat penerimaan saat itu tidak diambil, aku tidak akan digantikan oleh He Miao Miao. Yuanchuan dan aku tidak akan kehilangan kontak. Mungkin Yuanchuan dan aku sudah. Xiaoyun, aku tahu kita tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi aku tetap ingin memenuhi janji yang kita buat dulu. Entah kamu datang atau tidak, posisi pengiring pengantin sudah kusediakan untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu. Tunggu. Baiklah, aku berjanji padamu, Xiaoyun. Karena itu, maukah kamu ikut denganku mencoba gaun pengantin? Aku ingin kamu membantuku memilih gaun pengantin yang paling cocok untukku. Aku... Tolong, Xiaoyun. Ayo pergi. Di mana anting-antingku? Mereka mungkin hanya terjatuh secara tidak sengaja. Kalau begitu aku akan mencarikan mereka untukmu. Ketua Gu juga membaca majalah Maple Leaf. Ini. Bukankah ini surat yang kutulis untuk Yuanchuan? Mungkinkah Gu Yuanchuan adalah Yuanchuan? Nonaki, apa yang kau lakukan di sini? Ketua Gu, apakah surat ini milikmu? Itu benar. Ini adalah surat yang kutulis untuk tunanganku. Ketua Gu, sebenarnya saya
Yuan Chuan. Bukankah kamu membantuku mencari anting-antingku? Sudah ketemu? Yuan Chuan, Nona Qi dan aku masih ada yang perlu dibicarakan. Surat ini ditulis olehmu. Xiaoyun, dengarkan penjelasanku. Bagaimana kau akan menjelaskan? Kau tidak hanya mengambil surat penerimaanku. Sekarang kau juga ingin merebut Yuan Chuan, benarkah? Bukan begitu, Xiaoyun. Kamu benar-benar salah paham. Awalnya, aku tidak tahu teman penagu Yuan Chuan adalah kamu. Dia sengaja datang mencariku. Dia yakin bahwa akulah yang menulis surat kepadanya. Qi Xiaoyun, aku takut ketahuan. Apa kau pikir? Aku masih akan percaya kata-katamu? Hai Miao Miao. Aku selalu menganggapmu sebagai teman. Kau tidak hanya merencanakan untuk menjebakku dan merebut segalanya dariku. Sekarang kau masih memperlakukanku seperti orang bodoh untuk menenangkan. Xiaoyun, kamu salah paham. Semua yang kukatakan tulus. Kamu juga sudah lihat. Yuan Chuan mencintaiku. Kami akan segera menikah. Kamu tidak ingin menjadi pihak ketiga yang merusak hubungan orang lain, kan? Dia mencintai Qi Xiaoyun. Aku adalah Qi Xiaoyun sekarang. Xiaoyun, aku tahu mengatakan ini tidak benar, tapi mengingat keluarga kami membantumu dulu, demi kamu, restuilah aku. Ya. Jika bukan karenamu mencuri surat penerimaanku, ayahku tidak akan meninggal sama sekali. Intinya, aku tidak berutang apapun padamu sama sekali. Kali ini, aku tidak akan membantumu menyembunyikannya lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Xiaoyun, tolong. Nona Qi, apa yang kamu lakukan? Xiaoyun, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan wanita jahat itu. Bu Yuanxi. Kakak Yuanxi. Xiaoyun, kamu sudah menderita. Dasar wanita jahat, beraninya kamu datang kemari. Kakak, apa yang kau lakukan? Xiaoyun baru saja menceritakan semuanya padaku. Wanita itu yang mendorongnya jatuh. Apa aku benar-benar mendorongmu? Nona Qi, apa maksudmu dengan ini? The film Kalau was bukan kamu, translated mungkinkah and aku narrated yang by jatuh M sendiri Media. untuk menjebakmu? Dengar ini, berani-beraninya menyakiti menantu keluarga Guku. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kakak, seluruh cerita belum dipahami dengan jelas. Bagaimana bisa kau begitu saja? Mengerti apa? Xiaoyun sendiri yang memberitahuku. Bagaimana mungkin itu bohong? Kamu pasti bingung, kan? Beraninya kamu di depan tunanganmu membela wanita lain. Jika bukan karena Xiaoyun saat itu, bagaimana mungkin kamu bisa berdiri di sini hari ini? Xiaoyun adalah dermawan seluruh keluarga Gu kami. Masalah hari ini harus dipertanggungjawabkan. Apa kau yakin tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Memang kamu yang mendorongku jatuh. Kamu sebenarnya ingin aku mati. Apa kamu dengar itu? Wanita sejahat itu. Dan kamu masih ingin melindunginya. Baiklah. Karena semua orang bilang aku mendorongnya. Kalau begitu biarkan semua orang melihat. Rekaman pengawas dari tangga. Apa yang sebenarnya terekam? Rekaman pengawas. Rekaman pengawas apa? Kau, seseorang yang akan menikah dengan keluarga Gul. Apa kau tidak tahu bahwa setiap sudut rumah keluarga Gul dilengkapi dengan kamera pengawas? Langsung mengirim rekaman pengawas dari tangga rumah utama. Xiaoyun, apa yang terjadi di sini? Kakak, tolong dengarkan penjelasanku di ponselku. Aku juga punya bukti kau meracuni babi peliharaanku dan menyewa seseorang untuk mencelakaiku. Nona Cherry, kenapa kita tidak menjelaskannya bersama? Bagaimana dia bisa punya ini? Kamu menjebakku. Antara kita, siapa rencanakan apa pada siapa? Kurasa kau lebih tahu daripada aku. Xiaoyun, apa sebenarnya yang terjadi? Kakak, kamu harus percaya padaku. Aku tidak melakukan hal-hal itu. Itu dia menjebakku. Apa itu benar? Polisi akan segera mengetahuinya begitu mereka menyelidiki, meracuni, dan menyewa seseorang untuk melukai orang lain. Kau akan dihukum beberapa tahun. Xiaoyun, jika kamu ingin memanggil polisi, panggil saja polisi. Apa kita takut padanya atau bagaimana? Tidak, jangan panggil polisi. Yuan Chuan, tolong bantu aku. Jangan panggil polisi. The film Aku was tunanganmu. translated Aku tidak mau and masuk penjara. narrated Yuan by Chuan. M Media.
Ketua Gul, apa kau berencana melindunginya? Nona Ki, bukti di ponselmu. Bisakah kau memberikannya padaku? Ketua Gul, aku selalu berpikir, kau adalah seseorang yang bisa membedakan benar dan salah. Sekarang sepertinya, aku buta saat itu. Kau tidak punya kesempatan lagi. Jangan pergi. Yuan Chuan, jangan biarkan dia pergi. Dia pasti panggil polisi dan jebloskan aku ke penjara. Tunggu. Lepaskan. Gesper perdamaian ini, bagaimana bisa ada padamu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Yuan Chuan, bagaimana? Sudah dapat buktinya? Lalu dia di mana? Dia pergi. Dia pergi. Kenapa kamu membiarkannya pergi? Kalau menurutku, kita seharusnya menangkapnya. Ancam dan bujuk dia. Aku tidak percaya dia tidak akan menyerahkannya. Gesper perdamaian yang kuberikan padamu dulu. Bukankah kau bilang kau kehilangannya? Ya, ya. Lalu kenapa aku? Pada Nona Ki itu. Menemukan gesper pengaman itu. Apa? Kau tidak bilang bahwa dia mencuri gesper pengamanmu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia mengambilnya. Yuan Chuan, kamu harus percaya padaku. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menyelidiki sendiri. Yuan Chuan. Yuan Chuan. Yuan Chuan, Putri, kau, ada apa denganmu? jangan bicarakan itu sekarang. Ayah, Qi Xiaoyun dan aku sudah putus hubungan. Dia masih punya bukti kejahatanku. Dan Yuan Chuan. Yuan Chuan juga mulai mencurigaiku sekarang. Ayah harus membantuku. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir dulu. Jangan khawatir dulu. Ini tidak akan berhasil. Ayah, selama Qi Xiaoyun masih hidup, dia pasti akan mengambil segalanya dariku. Dia harus mati. Baiklah. Masalah ini, serahkan pada ayah untuk menanganinya. Jangan khawatir. Ketua Gu telah mengetahui. Hanya ada satu Qi Xiaoyun di desa Nanhe, yaitu Nona Ke dari peternakan. Sedangkan untuk Keri, nama asli Nona Keri adalah He Miao Miao. Dia adalah putri kepala desa Nanhe. 10 tahun yang lalu, dia mencuri identitas Qi Xiaoyun untuk kuliah di Universitas Qingbei. Sedangkan untuk Qi Xiaoyun yang asli, setelah gagal ujian masuk, ayahnya meninggal secara misterius dan ibunya memaksanya menikah. Setelah dia melarikan diri 10 tahun yang lalu, dia sangat menderita. Jadi, aku salah tentang identitasnya selama ini. Kau sudah keterlaluan. Aku adalah calon istri ketua. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Yuan Chuan, cepat, lihat apa yang mereka lakukan. Sudah cukup aktingmu, He Miao Miao. Kau tahu segalanya. Yuan Chuan, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu mengira kau adalah Qi Xiaoyun. Aku tidak menyangka kau adalah penipu. Bukan seperti itu. Yuan Chuan, dengarkan penjelasanku. Juga, selama bertahun-tahun ini, kau telah menggelapkan dana publik. Aku sudah punya bukti yang tak terbantahkan. Mulai sekarang, kau dilarang menginjakkan kaki di rumah keluarga Gu lagi. Siapkan mobil untukku. Aku akan pergi ke peternakan. Ya, tolong hentikan, Nona Hei, Qi Xiaoyun. Tunggu saja. Aku ingin kau mati. Apa yang kau lakukan di sini? Paman Hai, apa yang ingin kau lakukan? Kau merebut hidupku. Apa itu belum cukup? Apa kau juga menginginkan napas hidupku? Xiaoyun, keluarga kami yang telah menyakitimu. Paman meminta maaf kepadamu. 10 tahun. Berapa banyak 10 tahun dimiliki seseorang? Kau merebut hidupku. 10 tahun penuh. Nah, aku tahu. Setiap kesalahan adalah milikku. Tapi saat itu, Miao Miao masih kecil. Akulah yang menghasutnya untuk melakukannya. Pertimbangkan saja hubungan antara kedua keluarga kita dan persahabatan kita selama bertahun-tahun ini. Dan berikan Miao Miao kesempatan lagi.
Maukah kau? Nah, semuanya adalah kesalahan kami. Aku bersalah, aku akan masuk penjara. Xiaoyun, Miao Miao masih kecil. Kalian tumbuh bersama sejak kecil. Bisakah kau benar-benar tega menghancurkannya seperti ini? Bagaimana denganku? Hidupku sudah dihancurkan olehmu. Bukan begitu? Paman Hai. Jika kau benar-benar menyesal, kau tidak perlu memohon padaku. Sebaliknya, kau harus pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri dan mengatakan yang sebenarnya. Tidak, Miao Miao tidak bisa masuk penjara. Aku akan menanggung semua kesalahan ini sendirian. Ingat saja masa lalu, kebaikan kecil itu. Dan biarkan dia lolos kali ini. Paman memohon padamu. Paman Hai. Salah tetap salah. Mereka yang berbuat salah harus membayar harganya. Ya. Jika, sejak awal, ketika dia mencuri surat penerimaan, aku menghentikannya. Kita tidak akan berakhir. Pada titik ini hari ini. The film was translated Xiaoyun. and narrated by M Media. Keluarga kami berutang padamu. Dan kami harus membayarnya. Xiaoyun, jangan beritahu Miao Miao bahwa aku datang menemuimu. Masalah ini perlu diselesaikan. Qi Xiaoyun, aku akan menunggumu di sini. Ayah. Ayah. Qi Xiaoyun, ini semua karena kau. Gu Yuan. Xiaoyun. Xiaoyun. Panggil ambulans. Ya. Kau pasti takut, kan? Tidak. Aku hanya tidak menyangka. Hai Miao Miao sangat kejam. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Xiaoyun, Kau tahu segalanya sekarang. aku minta maaf. Aku lelah. Aku ingin istirahat dulu. Aku akan membawamu. Tidak perlu. Aku ingin sendiri sebentar. Lama tidak bertemu. Qi Xiaoyun. Ini semua karena kau. Wanita sialan. Sehingga aku kehilangan 150.000 yuan tanpa hasil. Sekarang bahkan pamanku telah dirugikan oleh Mo dan berada di ruang operasi. He Xianghai ditabrak dan dibunuh oleh He Miao Miao. Apa hubungannya denganku? Tentu saja, jangan kira aku tidak tahu siapa yang ingin dibunuh gadis itu. Apa yang kau inginkan? Qi Xiaoyun. Mari kita buat kesepakatan. Selama kau memberiku cukup uang, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebuah rahasia dari 10 tahun lalu tentang ayahmu. Rahasia penyebab kematiannya yang sebenarnya. Apa yang kau katakan? Aku memberitahumu, ayahmu yang lumpuh itu dibunuh oleh He Xianghai dan putrinya. Saat itu, Hai Miao Miao, ketika dia memukul ayahmu sampai mati, aku melihat semuanya. Kalau tidak, menurutmu mengapa He Xianghai akan membantuku? Dia hanya ingin membungkamku. Aku tak punya apa-apa lagi untukmu. Dengarkan aku. Guo Qiang, ada apa? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Ayahmu tahu bahwa Ayan dan anak perempuan itu ingin mengambil tempatmu untuk kuliah.
Dia ingin panggil polisi dan cari keadilan untukmu. Hai Miao Miao kemudian mengambil batu bata dan memukul ayahmu sampai mati. Darah mengalir di seluruh lantai. Itu sangat mengerikan. Bagaimana? Bukankah rahasia ini sangat berharga? Jangan bergerak. Xiaoyun, jangan takut. Aku di sini. Patahkan kakinya. Biarkan dia seumur hidupnya. Tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Ya, ketua gue, tolong selamatkan hidupku. Ketua gue, ayo pergi. Ketua gue. Bahwa aku menemui He Xianghai. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Organ dalam Pasin rusak parah. Tidak banyak waktu tersisa. Jika ada yang ingin kamu sampaikan segera. Xiaoyun. Ayahku saat itu. Bagaimana dia meninggal? Aku tahu segalanya sekarang. Kau dan Hai Miao Miao membunuhnya. Itu kau. Kau bahkan menyembunyikan kebenaran dan menipuku agar berpikir kau adalah dermawanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia meninggal. Itu adalah cara untuk membayar utang. Dia meninggal di tangan putri kandungnya sendiri. Dia membayar utangnya sendiri. Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Qi Xiaoyun, aku akan membuatmu merasakan perasaan dibunuh oleh kerabat terdekatmu. Ibu. Halo. Anakku. Aku bukan putrimu. Setelah kau menjualku berkali-kali, kita sudah memutuskan hubungan sejak lama. Jangan telepon aku lagi. Anakku. Ibu sedang sekarat. Ibu tahu bahwa selama bertahun-tahun, ibu telah melakukan banyak kesalahan. Sekarang ini adalah balasan untuk ibu. Demi kita, yang masih keluarga. Kembalilah dan temui ibu untuk terakhir kalinya, ya. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Bisakah ibu masih pakai hidupnya untuk menipumu? Ibu hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya sebelum ibu meninggal. Aku sudah bilang semua sesuai instruksimu. Lalu uang yang putraku hutang. Apa yang terburu-buru? Setelah kau selesai dengan aktingmu, aku akan memberimu uang itu. Qi Xiaoyun, hari-hari baikmu sudah berakhir. The film was translated and narrated by M Media. Qi Xiaoyong, kau akhirnya di sini. Pergi keluar dan jaga. Jangan biarkan siapapun masuk. Qi Xiaoyun, kematian sudah di depan mata. Namun kau masih berpura-pura tenang di sini. Jati, rasa dikhianati oleh ibumu sendiri. Tidak menyenangkan, bukan? Aku benar-benar tidak menyangka kau menjadi seperti ini. Apa kau tahu?
Ayahmu masih mengkhawatirkanmu sebelum dia meninggal. Kondisinya saat ini, dia masih di rumah sakit. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa. Karena Paman Hei, sebelum dia meninggal, masih berpikir untuk menebus dosa-dosamu. Namun kau tidak menunjukkan penyesalan. Penebusan dosa? Apa yang harus aku tebus? Semua ini, kau berutang padaku. Mengapa meskipun kita tumbuh bersama, kau selalu lebih unggul dariku dalam segala hal? Aku hanya ingin mengubah nasibku. Apa yang salah aku lakukan? Mengapa kalian semua harus menghalangiku? Setiap orang yang menghalangiku pantas mati. Jadi, kau membunuh ayahku, membuatnya terlihat seperti kecelakaan, berpura-pura menjadi dermawanku, dan menipuku selama 10 tahun penuh. Jadi kau tahu selama ini. Tapi apa masalahnya? Apa kau punya bukti? Tidak hanya itu. Bahkan surat yang kau kirimkan kepada Gu Yuanchuan waktu itu. Aku mencegat semuanya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan membiarkanmu mati, katakan padaku. Jika kau menjadi monster jelek, apakah Gu Yuanchuan akan memilihmu? Atau aku? Apa? Sekarang kau tahu cara memohon belas kasihan? Terlambat. Tidak. Aku hanya ingin tahu. Mengapa kau menjadi seperti ini? Apa kau tahu mengapa ayahmu muncul hari itu? Dia datang mencariku. Bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Dan meminta maaf padaku. Memintaku memberimu kesempatan lagi. Awalnya, hari itu dia berencana untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri untuk menebus dosa-dosamu. Kaulah, kamu secara pribadi menyakitinya. Hentikan pembicaraanmu. Ini semua salahmu. Jika saja kau dengan jujur tetap di desa Nanhe dan tidak pernah keluar lagi, semua ini tidak akan terjadi. Ini semua salahmu. Karena sudah begitu, maka jangan salahkan aku. Qi Xiaoyun, sekarang kau ada di tanganku. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Begitukah? Oh tidak. Gu Yuanchuan datang dengan orang-orang. Kamu sudah menipuku berkali-kali. Apa menurutmu aku akan sebodoh itu untuk mempercayaimu lagi? Sejak kamu menelpon itu, aku tahu. Kalian semua bersekongkol. Xiaoyun, Jangan mendekat. Itu bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. letakkan pisaunya. Kamu, letakkan pisaunya. Jangan bergerak. Baiklah, kalau begitu katakan padaku. Siapa yang benar-benar kau cintai? Orang yang kucintai selalu adalah Qi Xiaoyun dari desa Nan. Aku tidak percaya. Kita sudah bersama selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, kita menghabiskan setiap hari bersama. Apakah semua itu palsu? Aku mencintai Qi Xiaoyun yang asli. Karena itu masalahnya. Kalau begitu kau bisa mati. Xiaoyun, Wajahku, Bawa mereka pergi. aku akan memukulmu. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Kakak, selamatkan aku. Tapi aku adik kandungmu. Kakak, Aku tidak bersalah. Dasar pembawa sial. Membunuh ayahmu saja tidak cukup, dan sekarang kamu membuat Xiaoyong dan aku jati seperti ini. Itu karena niatmu sendiri jahat. Jangan salahkan orang lain. Dasar wanita tak berperasaan. Jika aku tahu lebih awal, saat ayahmu ingin membawamu ke dalam keluarga, aku seharusnya tidak setuju dan membiarkanmu mati kelaparan di luar. Aku tahu itu. Aku benar-benar bukan anak kandungmu. Aku membenci. Aku tidak akan pernah melahirkan pembawa sial sepertimu. Semoga kamu tidak berakhir baik. Tunggu saja. Xiaoyun, sekarang sudah baik-baik saja. Ayo pulang. Gu Yuanchuan,
Aku merindukan ayahku. Ayah, maafkan aku. Sudah 10 tahun, dan baru sekarang aku mencari keadilan untukmu. Tolong tenanglah. Aku pasti akan menjalani hidup yang baik. Dan aku tidak akan mengecewakanmu. Setengah tahun kemudian, Halo, Ketua Qi. Silakan, duduklah. Aku dengar ini adalah pendiri Yunmeng Food kami. Dia memiliki kehadiran yang luar biasa. Aku dengar dia memulai dengan beternak babi di pedesaan, membangunnya sedikit demi sedikit. Pasti kisah kebangkitan tokoh utama wanita yang klasik. Halo. Baik, aku akan segera ke sana. Bos Kiku. Kamu akhirnya keluar. Kamu membawaku kemana? Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Aku... Universitas Qingbe. Mengapa kamu membawaku ke sini? Untuk membiarkanmu merasakan kehidupan yang pernah kamu lewatkan. Kamu pasti mengalami masa sulit sebelumnya, kan? Ya, itu sangat sulit. Surat penerimaanku dicuri. Ayahku meninggal secara tidak adil, dan aku dipaksa menikah lagi dan lagi. Semua hal ini hampir membuatku tidak bisa bangkit kembali. Mulai sekarang, The film was Aku akan translated berada di sisimu. and narrated by M Media. Nona Qi Xiaoyun. Bolehkah aku bertanya? Maukah kamu menikah denganku? Aku tahu. Sepanjang perjalanan ini, aku akhirnya mengerti bahwa takdir sejatiku tidak bisa dicuri.